untuk menjadi perempuan-perempuan yang solihah yang dirindukan oleh syurga. Perempuan-perempuan yang seperti apa? Karena ini judul kita pada hari ini. Perempuan-perempuan yang solihah versi Al-Quran. Pertama, surah An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah artinya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Pertama, dan menjaga diri ketika suami tak ada artinya setia. Engkau mungkin bisa setia, bisa baik pada saat suamimu ada, tapi belum tentu ketika suamimu pergi engkau bisa setia, teman-teman sekalian. Ada pasangan-pasangan muda yang suaminya begitu khawatir. Nih hati-hati, kalau suaminya udah posesif, berarti mungkin salah satu indikasi suami nggak percaya sama kita. Mama, di mana sama siapa? Tolong kirim foto-fotonya lagi sama siapa aja, Mah. Tolong laporan setiap 2 menit sekali. Tolong kalau telepon video call aja. Saya mau lihat sekelilingnya seperti apa. Ini mungkin suaminya nggak percaya sama istrinya. Atau ada suami yang pasang GPS di handphonenya istri. Dia tahu, oh istri saya pergi ke sini. Istri saya pergi ke sini, melacak keberadaan istri. Mungkin. Ya 2 ya kemungkinan karena terlalu sayang. Kedua karena nggak percaya. Ya, jadi terlalu overprotective seperti itu. Jadi patut tersinggung juga kalau kita diperlakukan suami begitu ya. Mungkin suami nggak percaya sama kita. Jadi ciri menjadi wanita yang dirindukan syurga pertama An-Nisa 34, yakni adalah orang yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tak ada, setia. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 19, sabar. Fa in karihtumuhunna. Terus apa lagi? Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita baca surat An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah yang menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang dicintai Allah, Rasulnya dan juga suami kita adalah sabar. Kalau enggak sabar dalam pernikahan udah bubar. Betul enggak Bu? Kalau enggak sabar udah bubar dari awal. Jadi kalau ada orang yang bilang, Boki kasih saya dong nasihat pernikahan. Saya juga pernikahannya baru sebentar, tapi mungkin saya bisa kasih beberapa nasihat. Apa itu? Sabar, 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 sabar. Bener gak Bu? Ibu-ibu yang sudah berumur pernikahannya puluhan tahun, sabar. Anak-anak yang baru menikah di awal-awal pernikahannya, kenapa banyak bubar? Gak sabar. Bener Bu? Emang begitu, gak ada cara lain. Ini Al-Quran yang nyuruh kok. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Terus kalau ada apa-apa yang kamu gak suka, sabar. Udah gak ada kata lain, sabar. 2 orang disatukan dari pengalaman hidup berbeda. Keluarga yang mungkin berbeda, pendidikan mungkin berbeda, semuanya berbeda. Ya. Kita bukan cari persamaan, kita cari yang bisa saling melengkapi. Saya cerewet, situ pendiam. Ya. Saya boros, situ hemat, gitu. Saling melengkapi satu sama lain, ya sabar. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A. Tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah karena apa? Suami cuma punya satu salah. Tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Jadi nomor 2, ciri dari perempuan yang solihah adalah surah An-Nisa ayat 19 yaitu sabar dan berbuat baik kepada pasangan. Ciri yang ketiga,
Perempuan-perempuan yang solihah adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu perempuan-perempuan yang betah di rumah, gak suka keliaran kemana-mana. Kalimatnya adalah waqarna fi buyutikunna. Perempuan-perempuan paling baik adalah memang di lantai rumahnya sendiri. Banyak perempuan-perempuan di luar sana, kalau di sini kan solehah semua, betah di rumah. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana, di rumah itu pusing, stres kalau di rumah. Ini belakangnya ini panas kalau di rumah itu. Jadi hobinya suka keluar keliaran. Dan kalau pergi tuh nggak laporan, nggak izin maksud saya, tapi laporan. Bedakan antara izin dan laporan. Pak, saya lagi di mall nih, lagi jalan-jalan. Udah ya Pak, kan yang penting saya udah ngasih tahu sama teman-temannya 2 jam 3 jam. Lagi nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi. Itu namanya laporan atau minta izin? Laporan, bedakan minta izin sama laporan. Ibu sebelum keluar rumah izin dulu, boleh enggak? Kalau udah di mall ya suaminya bilang enggak boleh ya gimana udah di mall. Ya, jadi bedakan antara izin dan laporan. Sebelum keluar rumah harus minta izin dulu. Jadi ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solehah adalah waqarna fi buyutikunna, betah di rumah. Boleh enggak keluar rumah? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu adalah mendapatkan izin dari sang suami. Janjinya, Pak izin ya 2 jam ya 2 jam. Jangan nambah-nambah jamnya. Ini izinnya majelis taklim, tapi sekalian habis itu arisan. Sekalian habis itu nggak tahu lagi pergi kemana. Ya kalau izinnya majelis taklim ya majelis taklim, selesai nih kajian pulang ke rumah. Ya, kecuali izinnya memang udah dengan yang lain-lain gitu. Waqarna fi buyutikunna, banyak di rumah teman-teman sekalian. Kemudian ciri perempuan-perempuan yang salihah yang berikutnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, Ibu orang-orang beriman bukan? Teman-teman sekalian yang masih muda orang-orang beriman bukan? Ya, kalaupun belum nikah ini adalah pelajaran pranikah. Ya teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah dikasih materi suami-suami istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ibu-ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh yang suka suuzon. Dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon. Suami pulang telat suuzon, suami nggak ngabarin suuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu. Dikit-dikit suuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan